Bejat, seorang kakek ruda paksa bocah SD di toilet masjid. Demi beli seragam sekolah, seorang pria nekat gasak HP. Dibegal, pelajar dibacok dan motor dibawa lari. Viral, pocong keliling tengah malam, 3 pemuda diamankan. Halo pemirsa, senang sekali catatan kriminal sepekan kembali hadir menyapa Anda. Kali ini bersama saya, Abdi Aswar Sahi, di mana kami akan menyajikan rangkuman berbagai informasi terkait kejahatan dan juga tindak kriminal yang terjadi selama 1 pekan ini. Dan berikut kita awali program catatan kriminal sepekan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi dari seorang lansia berusia 60 tahun tega melakukan aksi ruda paksa terhadap seorang anak di bawah umur yang merupakan tetangganya sendiri. Aksi bejat ini dilakukan oleh pelaku di dalam toilet masjid di Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, Banten. Seorang lansia berinisial UM 60 tahun hanya bisa pasrah saat dijemput oleh petugas kepolisian dari unit PPA Satreskrim Polres Serang. Tersangka dijemput di kediamannya di Kecamatan Tanjung Teja, Kabupaten Serang, Banten saat dirinya sedang beristirahat. Pelaku sempat mengelak dan membantah telah melakukan aksi ruda paksa terhadap korban yang masih di bawah umur dan berstatus sebagai pelajar. Namun setelah diinterogasi petugas, pelaku akhirnya mengakui telah menyetubuhi korban di dalam toilet masjid. Pelaku berdalih melakukan perbuatan karena melihat kondisi di sekitar lokasi tempat ibadah dalam keadaan sepi. Modus yang digunakan pelaku adalah dengan mengiming-imingi korban uang tunai sebesar Rp10.000. Kami dari Polres Serang Kabupaten, Satreskrim PPA, alhamdulillah telah mengungkap kasus perkara tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang kakek berinisial U, berumur sekitar 60 tahun, yang dilakukan terhadap anak di bawah umur, berkisar umur sekitar 16 tahun. Diduga pelaku melakukan di dalam toilet di salah satu masjid di daerah Tunjung Teja. Kami telah mengamankan diduga pelaku di daerah Tunjung Teja, yaitu di rumahnya. Modus yang dilakukan oleh pelaku ialah dengan mengiming-iming uang senilai Rp10.000. Kini pelaku mendekam di sel tahanan Mapolres Serang. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Dari Pandeglang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Bandar dan kurir sabu digerebek tim Raja Wali Sat Narkoba Polresta Padang di rumah kawasan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat. Kedua pelaku diamankan saat asyik mengonsumsi narkoba di dalam kamar. Petugas mengamankan beberapa paket sabu berukuran sedang. Yuk bergerak dalam tas. Dalam tas, Pak. Beginilah detik-detik tim Raja Wali Sat Narkoba Polresta Padang melakukan penggerebekan di salah satu rumah di Kelurahan Karangputih, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat pada Minggu 7 Juni 2026 malam. Petugas menggerebek lokasi setelah mendapatkan laporan dari masyarakat. Petugas mendapati 2 orang pria berinisial HS 40 tahun dan AR 30 tahun di dalam kamar saat sedang asyik mengonsumsi sabu. Saat penggeledahan yang disaksikan RT setempat, polisi berhasil mengamankan 14 paket sedang narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam kotak permen dan alat hisap sabu. Dari pengakuan pelaku, narkoba ini milik pelaku berinisial HS sementara AR merupakan kurir. Selanjutnya kedua pelaku diamankan ke Mapolresta Padang untuk proses lebih lanjut. Tim Raja Wali Sat Narkoba Polresta Padang telah mengamankan 2 orang terduga pelaku yang terindikasi memiliki narkoba jenis sabu. Jadi kita amankan di rumah salah seorang pelaku di wilayah Lubuk Kilangan dengan barang bukti yang kita amankan 14 paket sabu, kemudian alat hisap sabu. Itu kedua pelaku diamankan sedang membungkus narkoba atau gimana? Kalau berdasarkan hasil temuan anggota di lapangan, kebetulan ada yang sedang menggunakan dan ada yang sedang membungkus barang-barang tersebut.
Selanjutnya bagaimana tersangka? Selanjutnya sekarang kita amankan, kemudian kita proses sidik, kemudian kita kenakan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35, junto pasal 609 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal Undang-Undang tentang Narkoba dengan ancaman hukuman kurungan penjara maksimal 20 tahun. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Seorang pria di Kulon Progo, Yogyakarta nekat membawa kabur 3 unit telepon genggam milik pelajar saat berpura-pura menawarkan jasa instalasi aplikasi anti sadap. Aksi pencurian ini dilakukan demi memenuhi kebutuhan seragam sekolah anak pelaku. Seorang pria berinisial AW yang sedang COD telepon genggam di sekitar lapangan Pengasih Kabupaten Kulon Progo disergap petugas unit Reskrim Polsek Pengasih. Pria yang berprofesi sebagai wira swasta ini tak berkutik karena kedapatan membawa kabur 3 unit telepon genggam milik 3 orang pelajar. Kejadian bermula saat ketiga korban yang masih berstatus pelajar selesai melakukan kegiatan kerja kelompok. Di tengah jalan, ketiga pelajar ini tiba-tiba dihampiri oleh pelaku. Dengan wajah memelas, pelaku meminta tolong kepada para korban untuk diantarkan ke salah satu sekolah yang berada di kawasan Pengasih. Tanpa menaruh rasa curiga, ketiga pelajar yang berniat baik ini langsung mengantarkan pelaku ke lokasi tujuan. Sesampainya di sana, pelaku menawarkan sebuah aplikasi canggih yang diklaim sebagai aplikasi anti sadap untuk dipasang di ponsel para korban. Terbuai oleh tipu daya pelaku, ketiga pelajar tersebut langsung menyerahkan telepon genggam mereka. Guna melancarkan aksinya, pelaku kemudian menyuruh ketiga korban untuk pergi keluar membelikannya air minum di warung yang tak jauh dari lokasi. Saat ketiga korban kembali dari membeli minuman, pelaku sudah tidak ada di tempat. Pelaku diketahui kabur dengan membawa 3 unit telepon genggam milik korban. Merasa telah dikelabui, para pelajar tersebut langsung melaporkan insiden yang dialaminya ke Polsek Pengasih. Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas kepolisian langsung bergerak cepat. Petugas akhirnya berhasil meringkus AW tanpa perlawanan di daerah Pengasih. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku nekat melakukan aksi penipuan tersebut karena tak memiliki jalan lain setelah ditagih biaya seragam sekolah untuk anaknya. Kronologi kejadian pada awalnya, ketiga korban ini sepulang dari membeli bahan praktek tugas kelompok. Pada saat perjalanan pulang, ketiga korban dicegat oleh pelaku. Pada saat itu, pelaku meminta tolong kepada ketiga korban ini untuk diantar ke SMP 4 Pengasih. Dengan alasan akan melakukan COD handphone merek iPhone 13. Setibanya di dekat SMP Pengasih, pelaku menawarkan kepada ketiga korban sebuah aplikasi untuk dipasang di handphone milik ketiga korban untuk mendeteksi apakah handphone korban dibajak atau tidak. Dan korban pun mengizinkan sambil menunggu proses install aplikasi selesai. Ketiga korban menawarkan minuman es buah kepada pelaku dan pelaku pun meminumnya. Pada saat itu pelaku menyampaikan jika minuman terlalu manis dan meminta dibelikan air mineral di warung terdekat. Kemudian ketiga korban berangkat membeli air mineral, pesan pelaku tersebut. Dan sekembalinya dari membeli air mineral, ternyata pelaku sudah tidak berada di tempat dengan membawa 3 unit handphone milik ketiga korban tersebut. Dan kebetulan tidak memiliki biaya untuk membeli seragam. Akhirnya pelaku melakukan tindakan tersebut. Saat ini pelaku beserta barang bukti diamankan dan kasus ini masih ditangani secara intensif oleh pihak unit Reskrim Polsek Pengasih. Pelaku dijerat pasal 492 atau 486 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, 2 pemuda ditangkap oleh warga setelah menjamret telepon genggam milik seorang ibu di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Kedua pelaku yang nyaris babak belur dihakimi oleh warga dibawa ke Polsek Tebet. Warga Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan berhasil menangkap 2 pelaku jambret telepon genggam milik seorang ibu. 2 pemuda itu diamankan di dalam pos keamanan lingkungan warga yang sebelumnya nyaris babak belur dihakimi warga yang geram. Aksi penjambretan terjadi ketika korban sedang duduk di pinggir jalan menunggu anaknya yang masih bersekolah di PAUD. Tiba-tiba 2 pelaku yang berboncengan menggunakan sepeda motor mendekati korban dan merampas ponsel yang sedang dipegangnya.
Teriakan korban mengundang perhatian warga sekitar. Sejumlah warga kemudian mengejar dan berhasil menangkap kedua pelaku tidak jauh dari lokasi kejadian. Aku lagi nunggu anak PAUD, lagi duduk, lagi ngobrol di warung Lucia. Dia 2 motor lewat boncengan. Aku ada WA dari teman SD, kan satu lagi di SD. Pas baru dibuka baru ngetik, dia mepet. Dua boncengan, 2 motor, satu pakai helm, coklat, coklat itu oranye, bawahnya oranye juga. Langsung diambil. Aku sempet bengong sebentar, kirain orang kenal bercanda gitu Pak. Pas dia kan nggak kenal, langsung aku teriak, maling HP. Nggak lama warga setempat langsung ngumpul, langsung digerebek, dijatuhin, HP aku dilempar. Dia kena semua sama warga semua. Berarti ditangkap sama warga, Bu, ya? Sama warga kenanya. Ini pelaku sempat diamuk masa nggak sih itu tadi, Bu? Sempet sih Pak, namanya begitu kan maling, masnya pasti dong panas kan. Iya. Karena sebelumnya pernah ada kejadian begini juga nggak lama. Petugas mengamankan kedua pelaku ke Polsek Tebet untuk menjalani pemeriksaan dan proses penyelidikan lebih lanjut. Sementara sepeda motor metik pelaku disita sebagai barang bukti. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Tim unit reaksi cepat Jatanras Polda Sumatera Utara meringkus 8 anggota komplotan begal sadis yang kerap beraksi di wilayah hukum Polres Belawan. 3 diantaranya terpaksa ditembak kakinya karena berusaha untuk melawan. Delapan tersangka yang umumnya masih berusia remaja ditangkap tim URC Jatanras Polda Sumut di kediamannya masing-masing di Kecamatan Medan Marelan dan Medan Palawan, Sumatera Utara pada Senin 8 Juni 2026 dini hari. Sebelumnya petugas menggerebek salah satu rumah di Kecamatan Medan Marelan yang dijadikan markas para pelaku sebelum beraksi. Di rumah ini para pelaku merencanakan aksi pembegalan terhadap para pengendara motor yang menjadi korbannya. Dari penangkapan 8 pelaku, petugas berhasil menyita berbagai jenis senjata tajam yang biasa digunakan komplotan ini dalam menjalankan aksinya. Direktur Reserse Umum Poldasu, Kombes Riko Taruna Mauruh, saat dikonfirmasi media Selasa 9 Juni 2026 siang, membenarkan penangkapan 8 anggota begal sadis yang kerap beraksi di wilayah hukum Polres Belawan. Dari 8 tersangka yang diamankan, 3 diantaranya terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena berusaha melarikan diri saat ditangkap. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku memiliki peran dan tugas masing-masing, diantaranya sebagai perencana, eksekutor, penadah, dan penyedia senjata tajam. Komplotan ini juga dikenal sadis dan tidak segan-segan melukai bahkan menghabisi nyawa korbannya yang berusaha melawan. Dari hasil penyelidikan, diduga komplotan ini sudah melakukan aksi pembegalan di 8 TKP di wilayah hukum Polres Belawan sejak 2026. Terakhir, komplotan ini membegal seorang warga bernama Agus Riyadi yang ingin pergi kerja pada subuh. Korban yang mengendarai sepeda motor berusaha melakukan perlawanan dan mengalami luka di bagian leher akibat sayatan senjata tajam milik para pelaku. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Korban pencabulan siswa sekolah dasar di Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Banten bertambah pada hari Selasa 2 Juni 2026 sore. Jumlah korban yang awalnya 9 siswa kini menjadi 12 siswa. Satreskrim Polresta Tangerang menetapkan guru pramuka menjadi tersangka. Aparat kepolisian Polresta Tangerang menetapkan guru pramuka sebagai tersangka dugaan kasus pencabulan kepada siswa SD di Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Banten. Terduga pelaku ditetapkan sebagai tersangka karena jumlah korban yang semula 9 siswa, kini bertambah menjadi 12 siswa. Kasat Reskrim Polresta Tangerang Kompol Septa Badoyo Selasa sore 9 Juni 2026 mengatakan, petugas telah melakukan gelar perkara, memeriksa sejumlah saksi dan identifikasi alat bukti sebelum menetapkan pelaku sebagai tersangka. Terkait dugaan pencabulan yang dilakukan salah satu oknum guru di salah satu sekolah dasar tepatnya di Kecamatan Mau, yang mana kemarin sudah berhasil kita amankan oknum tersebut. Sampai dengan saat ini hasil pemeriksaan masih berjalan. Hasil pemeriksaan awal yang bisa kita simpulkan ialah terdapat 12 orang yang diduga jadi korban atas perbuatan oknum guru SD tersebut.
Namun sampai sejauh ini kita juga masih tetap melakukan pemeriksaan. Beberapa saksi yang sudah kita periksa sampai sejauh ini melihat dinamika yang ada, bukan tidak mungkin bahwa korbannya akan bertambah. Dari 12 orang itu bisa meningkat lebih. Untuk modus dan rata-rata usia si korban sendiri berapa? Untuk modus, karena di situ sekolah dasar, jadi memang di sekolah tersebut ada salah satu kegiatan, yaitu siswa diberikan jeda waktu untuk beristirahat siang. Nah, di kesempatan itulah oknum guru tersebut melakukan aksinya. Untuk modusnya sendiri, kalau kita lihat dari hasil pemeriksaan, memang ada sedikit ancaman, kemudian ada juga sedikit bujuk rayu, jadi semuanya terkalibrasi di situ. Dan juga tentunya ada kesempatan karena pelaku sendiri merupakan guru di sekolah dasar, oknum guru di sekolah dasar tersebut, dan juga mempunyai jabatan sebagai wali kelas. Untuk saat ini bahwa pelaku sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan sudah kita lakukan penahanan sambil menunggu hasil pemeriksaan lanjutan. Sebelumnya dugaan kasus pencabulan ini terkuak pada Selasa 2 Juni 2026. Sejumlah warga mengepung rumah yang dijadikan lokasi pertemuan terduga pelaku pencabulan berinisial DR dan pihak korban di Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Banten. Akibat aksi warga ini, petugas mengamankan terduga pelaku guna kepentingan pemeriksaan. Atas perbuatannya, pelaku bakal dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, Polresta Yogyakarta menggelar rekonstruksi kasus dugaan kekerasan terhadap anak di daycare Little Arisa pada Selasa siang. Dalam rekonstruksi tersebut, 13 tersangka memperagakan puluhan adegan yang menggambarkan rangkaian peristiwa di tempat penitipan anak tersebut. 13 tersangka kasus kekerasan terhadap anak di daycare Little Arisa, Umbul Harjo, Kota Yogyakarta menjalani rekonstruksi yang juga digelar Satreskrim Polresta Yogyakarta. Rekonstruksi berlangsung di tempat kejadian perkara selama lebih dari 3 jam dan dihadiri penasihat hukum tersangka, kuasa hukum korban, serta jaksa dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam kegiatan ini, penyidik berupaya mendapatkan gambaran utuh terkait dengan dugaan tindak kekerasan yang terjadi terhadap anak-anak peserta daycare. Awalnya penyidik menyiapkan 17 adegan rekonstruksi, namun berdasarkan petunjuk jaksa, 6 adegan tambahan dimasukkan sehingga total menjadi 23 adegan. Dengan yang diperagakan meliputi aktivitas sejak kedatangan anak-anak ke daycare hingga dugaan tindakan pengikatan terhadap anak yang menjadi salah satu fokus penyidikan. Tadi berlangsung dari jam 10 pagi, selesai tadi kurang lebih jam 1:30. Jadi kurang lebih kita tadi memakan waktu rekonstruksi selama 3,5 jam. Yang mana awalnya itu ada sekitar 17 adegan, namun tadi dari hasil pendalaman jaksa dan penyidik ada penambahan adegan, yaitu ada penambahan 6 adegan. Jadi kurang lebih tadi dari 17 bertambah menjadi 23 adegan. Jadi ada tambahan 6 adegan yang menurut penilaian penyidik dan menurut penilaian dari jaksa penuntut umum perlu adanya pendalaman peran dari masing-masing para tersangka. Tadi dari hasil rekonstruksi tadi sudah terlihat jelas bahwa niatan dari para tersangka memang itu sudah disengaja dan memang sudah ada instruksi dari ketua yayasan sendiri. Maka tadi juga selain untuk tadi jaksa juga menambah keyakinan untuk menuntut para tersangka dengan hukuman berat. Proses rekonstruksi juga menyita perhatian para orang tua korban saat para tersangka turun dari kendaraan polisi dan memasuki lokasi rekonstruksi. Sejumlah orang tua sempat melampiaskan emosi dengan berupaya mendekati para tersangka.
Situasi tersebut berhasil dikendalikan petugas kepolisian yang melakukan pengamanan ketat di sekitar lokasi, sehingga rekonstruksi dapat berlangsung hingga selesai. Hasil rekonstruksi ini akan menjadi bagian penting dalam melengkapi berkas penyidikan sebelum kasus dilimpahkan ke tahap penentuan. Dari Yogyakarta, jurnalis Tempo TV melaporkan. Pemirsa, aksi sejumlah pemuda berkeliling tengah malam menggunakan kostum pocong di Solo, Jawa Tengah viral di media sosial. Petugas kepolisian mengamankan 3 orang pemuda dan memastikan aksi ini merupakan tes mental bagi siswa bela diri, bukan teror. Inilah rekaman video CCTV milik warga Kampung Ngoresan, Kecamatan Jebres, Solo, yang merekam aksi pocong Minggu 7 Juni 2026 dini hari. 3 orang pelaku memakai kostum mirip pocong berboncengan menggunakan sepeda motor di kawasan SD Ngoresan. Aksi pocong bersepeda motor ini kemudian viral di sosial media dan mengundang reaksi petugas kepolisian dan menangkap ketiganya. Kasat Reskrim Polresta Solo AKP Dery Eko Setiawan mengatakan, para pelaku mengaku tidak memiliki niat untuk meneror atau membuat masyarakat takut, melainkan sebagai penguji mental dalam pendadaran murid pelatihan bela diri yang berada di kampung itu. Sebagai tindak lanjut, polisi memberikan pembinaan kepada ketiga pelaku, yakni DRA, SM, SE. Ketiganya diminta menandatangani surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatan serupa di kemudian hari. Tidak ada sama sekali maksud untuk membuat teror ataupun masyarakat menjadi resah karenanya. Kemudian dia juga tidak ada maksud untuk membuat konten terkait teror pocong tersebut. Motifnya dia hanya sebagai penguji mental dalam pelaksanaan pendadaran bela diri. Kami yang berada di video yang viral di medsos tersebut, kami meminta maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Surakarta telah membuat gaduh di media sosial. Dan kami berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih. Polisi juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan aksi yang dapat menimbulkan keresahan di lingkungan sekitar, meskipun hanya bertujuan untuk bercanda atau hiburan semata. Dari Solo, Jawa Tengah, jurnalis Tempo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Catatan Kriminal Sepekan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Catatan Kriminal Sepekan. Kita lanjutkan informasi dari Kepolisian Daerah Jawa Barat bersama Polres Karawang terus mendalami kasus pesta sesama jenis yang videonya viral di media sosial. Petugas mengamankan 3 orang terduga pelaku serta pemilik tempat hiburan malam di Karawang untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Penyelidikan kasus dugaan pesta sesama jenis yang videonya viral di media sosial terus dilakukan oleh Polda Jabar dan Satreskrim Polres Karawang. Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Romawan membenarkan adanya peristiwa video viral pesta sesama jenis di tempat hiburan di Karawang. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Juni pukul 1 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi yang diterima kepolisian, peristiwa ini terjadi di Teater Night Mart Kabupaten Karawang. Mengetahui itu, Polres Karawang bergerak cepat dengan menerbitkan laporan informasi nomor 6 nomor Romawi Reserse PPA PPO tertanggal 8 Juni. Kepolisian pun melakukan pemeriksaan di lokasi dan memintai keterangan dari pemilik tempat hiburan malam. Selain memintai keterangan pemilik tempat hiburan malam, kepolisian juga meminta keterangan dari sejumlah saksi yang berada di lokasi. Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi tersebut, polisi akhirnya mengamankan 3 orang terduga pelaku yang terlibat dalam pesta sesama jenis. Ketiganya berinisial SA, RD, dan DD. Saat ini ketiga terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Mapolres Karawang. Polisi masih mencari para pelaku lainnya yang terdapat dalam video viral yang beredar. Perlu kami sampaikan bahwa adanya beberapa tayangan media sosial yang sangat viral, yaitu atas perbuatan cabul sesama jenis yang lokasinya kita perkirakan di Kabupaten Karawang. Rekan-rekan sekalian, bahwa kejadian itu tertanggal 7 Juni hari Minggu sekira pukul 01. Berdasarkan informasi adalah di Teater Night Mart Kabupaten Karawang. Atas dasar informasi viral di media sosial tersebut, kami dari Polres Karawang bergerak cepat dengan menerbitkan laporan informasi nomor 6 Romawi Reserse PPA PPO
tertanggal 8 Juni. Kami melakukan pemeriksaan ke lokasi di Teater Night Mart Karawang ini dari perkembangan tanggal 8, 9 dan akhirnya kami lakukan mengamankan ada 3 pelaku dari perbuatan cabul sesama jenis tersebut, ya, yaitu saudara SA, RD dan DD. Kita lakukan pemeriksaan secara intensif pada hari ini dan kita akan lakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada para pelaku yang telah beredar di videonya tadi. Kepolisian daerah Jawa Barat sendiri menjerat para pelaku dengan pasal 406 dan 414, di mana 406 adalah kasus yang melanggar asusila di tempat umum dan melanggar asusila di muka orang lain. Dari Bandung, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, hendak pulang sekolah, 2 pelajar yang mengendarai motor dibegal oleh puluhan pelajar sekolah lain di Jalan Malaka 4, Duren Sawit, Jakarta Timur. Tidak hanya motor yang dibawa kabur, korban yang dikeroyok mengalami luka parah di bagian tangan dan kepala. Inilah detik-detik 2 pelajar dibegal hingga dikeroyok puluhan pelajar sekolah lain di Jalan Malaka 4 Duren Sawit, Jakarta Timur pada Selasa kemarin. Warga sekitar yang berada di lokasi kejadian mengira tawuran antar pelajar bergegas melerai, namun warga terkejut bahwa pelaku membegal 2 pelajar. Akibat kejadian tersebut, seorang pelajar mengalami luka berat sobek di bagian tangan dan kepala, sementara rekannya berhasil kabur menyelamatkan diri. 7 motor lah. Oh, 7 motor. Bang, itu karena posisinya saya juga nggak tahu, saya pikir teriak-teriak apaan ya. Cuma itu udah rame, udah keluar. Sampai kejadiannya itu, ya kan. Keluar. Nah, pas saya mau nolongin ada sampah dari dalam, tarik. Nah, anak itu yang tadi korban itu bangun, bilang motornya di bawah gitu. Saya kurang tahu lagi. Itu dari arah mana, Bang? Dia dari arah sana. Dari sana mau menuju kemana deh, Bang? Kurang paham juga, pokoknya dari sana dipepet di sini sama gerombolan itu. Oh, gerombolan itu. Ya, saya nggak kurang paham lagi. Pas kegiatan itu pas ramai ada luka nggak sih, Bang, pas ngeliat itu, Bang? Nah, dia ada di sini. Sini satu, bam sama di dalam. Oh, ada luka di paha itu. Itu kelihatannya itu dari benda tumpul apa dari sajam, Bang? Kayak semodel penggaris itu, Mas. Penggaris besi. Penggaris besi. Oh, besi. Itu pelajar apa gimana sih, Bang? Pelajar. Oh, pelajar. Lagi pakai seragam apa? Pakai seragam. Pakai seragam ya, Bang, ya. Cuma bos saya kan dia yang ngasih tahu, ternyata ada gitu. Kalau saya kan posisi di bawah sini. Saya dengar suara teriakan aja gitu. Teriakan. Kan saya pikir tawuran ya kan. Ternyata orang di sini Geletak. Jadi yang diambil selain luka-luka, barangnya yang diambil apa aja, Bang? Motor. Itu dia lagi sendiri apa gimana, Bang? Dia berdua. Kurang jelas, Mas, ya, kurang pahamnya gimana. Pokoknya yang saya tahu di sini kemarin itu cuma berdua dia. Berdua. Nggak tahu dari sana ada barangannya apa enggak gitu kan. Dia di sini berdua, yang satu kabur ke dalam. Oh, nyamatin diri. Yang satunya iya, ya kena. Satunya ya kenapa gitu. Oh, kenapa? Royokin lah. Nah, untuk korban sendiri nih, Bang, langsung pas itu langsung dibawa kemana sih, Bang? Oh, langsung dijemput sama kawan-kawannya. Oh, langsung dijemput sama teman-temannya. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian dalam peristiwa tersebut, sementara pelajar yang merupakan korban begal masih dalam perawatan. Dari Jakarta Timur, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, 2 kelompok remaja terlibat bentrokan di Jalan HM Joni Medan, Sumatera Utara pada Selasa dini hari. Polisi berhasil membubarkan dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Seorang warga merekam aksi bentrokan antara 2 kelompok remaja yang diduga masih berstatus pelajar dengan membawa senjata tajam. Aksi ini mengundang perhatian warga sekitar dan viral di media sosial. Dalam rekaman video tersebut, terlihat sejumlah remaja dengan mengendarai sepeda motor mengajak 2 kelompok lawan sambil menenteng senjata tajam. Kelompok lain yang juga tersulut emosi berusaha mengejar kelompok lawannya yang juga membawa senjata tajam. Diduga kalah jumlah, kelompok remaja yang mengendarai sepeda motor berusaha menjauh namun terus dikejar oleh lawannya. Kepala lingkungan setempat Yusmizar pada Rabu siang mengatakan bentrokan 2 kubu remaja diduga dari kelompok geng motor sempat membuat takut warga yang tinggal di lokasi dan pengguna jalan yang melintas. Perkelahian antara 2 kubu remaja ini terhenti setelah petugas kepolisian dari Polsek Medan Kota turun ke lokasi.
Tidak ada korban dari dua kubu remaja yang diperkirakan masih berstatus pelajar tersebut. Anak-anak SMP, SMA. Itu apa penyebabnya biasanya? Orang itu kan main di IG bang, WA chat-chatan di IG kan. Nah, kita ketemu di sini gitu. Ya, sering bang, cuma ya kan waktu daerah HM Jor ini kayaknya baru-baru berapa hari ini aja. Biasanya orang itu juga makmur. Nah, ada korban, Bu? Yang pada saat ini nggak ada korban. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Tim gabungan Satreskrim Polresta Bandar Lampung berhasil menangkap 3 orang komplotan pencurian kendaraan bermotor yang kerap menyasar area parkir hotel, penginapan, dan rumah kos. Modus komplotan ini dengan menggunakan 1 unit mobil minibus sebagai sarana kejahatan. Rekaman CCTV ini memperlihatkan detik-detik komplotan pencurian kendaraan bermotor saat beraksi di area parkir sebuah hotel di kota Bandar Lampung. Para pelaku datang menggunakan 1 unit mobil Honda Civic warna hitam. Setelah memastikan situasi aman, 2 pelaku langsung menggasak sepeda motor korban, sementara 1 pelaku lain menunggu di dalam mobil. Tim Satreskrim Polresta Bandar Lampung menangkap 3 pelaku berinisial JD, RA, dan BE, warga Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung. Polisi menyebut komplotan ini memiliki modus khusus dengan menyasar kendaraan yang terparkir di hotel, penginapan, dan rumah kos. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku mengaku telah melancarkan aksi pencurian di sedikitnya 10 tempat kejadian perkara di wilayah Bandar Lampung. Selain menangkap para pelaku, polisi juga menyita 2 unit sepeda motor Honda Beat hasil kejahatan, serta 1 unit mobil Honda Civic yang digunakan untuk melancarkan aksi pencurian. Modusnya bahwa pelaku ini pada saat itu melancar aksinya, memarkirkan kendaraan di parkiran di Hotel Arinas. Kemudian dari 3 orang pelaku itu melakukan pencurian kendaraan bermotor yang parkir di Hotel Arinas dengan menggunakan kunci T seperti itu. Motor yang sudah kita amankan itu 2 kendaraan bermotor, tetapi dalam pelaksananya kami melakukan pendalaman terhadap pelaku. Ya, setelah itu kita dapat pelaku ya di daerah TBS Bumi Waras. Setelah itu kami lakukan interogasi, kita dapatkan kendaraan yang digunakan oleh pelaku dalam melancarkan aksinya. Kemudian kita amankan, kemudian kita melakukan cek TKP. Ada beberapa TKP yang sudah ada di Bandar Lampung. Ya, pelaku menyampaikan menurut keterangannya 10 TKP yang ada di Bandar Lampung dan kita dalami dengan polisi-polisi lain. Saat ini ketiga tersangka telah ditahan di Mapolresta Bandar Lampung. Polisi pun masih terus melakukan pengembangan untuk menangkap pelaku lainnya dalam komplotan ini. Dari Bandar Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, aksi kejahatan jalanan kembali meresahkan warga kota Palembang. Seorang mahasiswi berusia 19 tahun menjadi korban jambret saat melintas di kawasan Jalan Bendungan Kelurahan Sekip Jaya, Kecamatan Kemuning, kota Palembang. Korban diketahui bernama Sesi Sulistia, 19 tahun, warga Kabupaten Ogan Komering Ulu, Oku, Sumatera Selatan. Kehilangan tas lempang berisi uang tunai dan sejumlah dokumen penting usai dijambret. Dalam rekaman CCTV terlihat korban sempat mengejar pelaku yang melakukan aksi penjambretan pada siang hari. Korban berteriak sambil mengejar pelaku dan mencari perhatian warga di sekitar lokasi kejadian. Menurut keterangan korban, saat kejadian dirinya tengah mengendarai sepeda motor seorang diri. Tanpa diduga, seorang pria yang mengendarai sepeda motor mendekati korban dan langsung menarik tas lempang yang dikenakannya. Tarikan mendadak tersebut membuat korban tidak sempat melakukan perlawanan. Pelaku kemudian melarikan diri dengan kecepatan tinggi meninggalkan lokasi kejadian. Nah, awalnya aku itu Kak lagi nyari makan dulu. Nah, terus lewat di sini terus ada yang ngikuti aku jadinya. Makanya langsung ditariknya tas aku. Pertama tuh susah dinarik tas aku, terus kedua kalinya nah baru lepas dia tuh ngebutnya dia. Malah bisa nyari, aku tuh ngejar dia Kak. Hampir berapa kilo sih ngejar dia. Nah pas di lorong itu sepinya, nah tidak kekejar lagi aku. Barang apa yang hilang? Barang yang hilang, dompet aku, tas aku, sama duitnya 1 juta, lebih kurang 1 juta, terus KTP, SIM, STNK, surat-surat yang lain Kak. Usai kejadian, korban melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian yang diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan.
Seorang pemuda di Musirawas Utara, Sumatera Selatan ditangkap polisi usai mencuri sepeda motor petani kelapa sawit yang sedang diparkir di kebun. Pelaku merupakan seorang residivis kasus serupa. Petugas kepolisian menggerebek rumah di Desa Beringin Makmur, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Petugas mengincar Ferry, seorang pemuda berumur 26 tahun yang merupakan buronan dalam kasus pencurian sepeda motor milik seorang petani kelapa sawit. Pelaku tidak berkutik dan langsung digiring petugas ke Polsek Rawas Ilir. Di hadapan petugas, pelaku mengaku telah menggondol sepeda motor di kebun kelapa sawit saat pemiliknya sedang mengurusi buah. Pelaku menggunakan kunci modifikasi saat mencuri sepeda motor korban dan menjualnya seharga Rp4 juta. Setelah dilakukan penangkapan tersangka curanmor atas nama Ferry Injas. Pelaku sendiri adalah residivis dengan perkara yang sama dengan curanmor. Untuk pelaku sendiri kami terapkan pasal 47 KUHP Undang-Undang 1 tahun 2023 dan saat ini sedang dilakukan proses penyidikan dan penahanan di rutan Polsek Rawas Ilir. Sepeda motor hasil curian berhasil disita dari tangan penada. Kini pelaku kembali harus menjalani hari-harinya dari balik jeruji besi guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Musirawas Utara, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, aksi perampokan toko kelontong kembali terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Toko kelontong disatroni oleh perampok bersajam, akibatnya kotak karton berisi uang hasil penjualan raib dibawa lari pelaku. Aksi perampokan ini terekam kamera CCTV. Aksi perampokan ini terjadi di Jalan Dayeng Tata Raya, Kecamatan Tambalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sasarannya adalah toko kelontong di tepi jalan raya yang beroperasi 24 jam. Seorang pelaku ini datang berpura-pura membeli mie instan, kemudian menodongkan senjata tajam saat penjaga toko berbalik badan untuk mengambil pesanan pelaku. Pelaku lalu merampas kotak karton tempat penyimpanan uang hasil penjualan toko. Petugas kepolisian dari Polsek Tambalate mengamankan barang bukti berupa pisau dapur serta sandal jepit yang ditinggalkan pelaku. Tepatnya pada dini hari, yang dimana pelaku tersebut melakukan kekerasan terhadap warung kelontong. Ya. Apa-apa yang diambil itu? Pengakuan dan keterangan daripada korban bahwa ada berapa sejumlah uang, namun tidak sempat mengambil barang lain karena pemilik sempat melakukan perlawanan sehingga pelaku meninggalkan beberapa barang bukti termasuk pisau yang digunakan dan sendal. Saat masuk di warung kelontong itu modusnya ini pelaku mau apa dia awal? Langsung saja, begitu berhenti melihat keadaan sunyi, langsung masuk, langsung mengancam si pemilik warung. Berapa ceritanya? Mau belanja kayak Indomie itu. Terus? Pas ku ambil kayaknya mau mie, ku kasih, mau netarik tangan. Setelah itu? Baru nakasih keluarga itu pisaunya. Itu melawan kan, langsung saja mundur. Apa yang dia rampas itu, Pak? Uang. Berapa banyak uang di kasir itu? Iya, karena di karton uang semua situ. Berarti saya pakai ancam? Iya, enggak, langsung pas ku kasih uang baru nakasih kan. Pelakunya naik motor, Pak? Enggak. Pakai penutup wajah juga ya? Iya, pakai penutup masker kalau tidak salah warna putih itu. Hingga kini petugas masih melakukan identifikasi terhadap pelaku yang saat beraksi menggunakan masker dan penutup kepala dengan ciri-ciri fisik bertubuh tinggi kurus. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 orang wanita mengalami luka bacok serius usai berupaya melawan perampok bersenjata tajam di kawasan Tapos, Kota Depok pada Senin, 8 Juni dini hari. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi dalam Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Catatan Kriminal Sepekan. Kita lanjutkan informasi dari 2 orang wanita mengalami luka bacok serius usai berupaya melawan perampok bersenjata tajam di kawasan Tapos, Kota Depok pada hari Senin 8 Juni dini hari. Kedua korban dilarikan ke rumah sakit guna perawatan medis, sementara pelaku kabur membawa perhiasan imitasi dan telepon genggam milik korban.
Aksi pencurian dan perampokan di rumah makan kembali terjadi. 2 orang wanita pemilik rumah makan di kawasan Tapos, Kota Depok, mengalami luka bacok serius usai melawan perampok bersenjata di tempat mereka Senin 8 Juni 2026 dini hari. Peristiwa ini terjadi saat kedua wanita yang merupakan ibu dan anak itu memergoki aksi perampokan di rumah makan sekaligus tempat tinggal mereka. Saat itu perampok memasuki kamar kedua korban mencari barang berharga yang diincar. Namun naas perampok yang terpergok kemudian mengambil sebilah samurai pajangan rumah dan membacok kedua korban. Kejadian kurang lebih jam 1 pagi ya, dini hari. Ya, ini kemungkinan ini adalah masuk dalam kategori pencurian dan kekerasan. Jadi di sini mungkin kemungkinan pencuri ini masuk melalui lompat pagar dan kemudian dia lewat dari atas pintu itu ada lubang angin yang Bapak bisa lihat. Baru kemudian dia coba masuk karena kemungkinan adik ipar saya dan keponakan saya belum tidur. Ini dia mungkin pencuri ini kaget dan di situ memang kebetulan kakak saya biasa menyiapkan pedang gitu kayak samurai. Dan samurai itu ditaruh di depan pintu. Kemungkinan karena pelaku ini kaget, sama-sama kaget lihat keponakan saya, inilah terjadi pergulatan dengan pelaku memegangkan senjata yang punya kakak saya, samurai ini. Melihat kondisi keponakan saya sudah mulai panik, dia berteriak dan mamanya coba bangun dengan kondisi masih gelap. Dan di situ terjadilah juga mamanya ini dari mama Ibu Elis dan anak Gabriel ini terjadilah pertarungan mempertahankan untuk dia supaya pergi. Tapi apa boleh buat karena mereka ini adalah wanita ya, dia dengan memakai dengan senjata samurai ini mengalami adik ipar saya mengalami luka di tangan sebelah kanan yang jarinya hampir putus. Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku berhasil melarikan diri setelah melompati pagar samping rumah korban menggunakan kursi plastik. Pelaku berhasil kabur membawa sejumlah perhiasan imitasi serta telepon genggam milik korban. Kini kasusnya ditangani Polres Metro Depok. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Sementara itu, aparat kepolisian berhasil menangkap 2 orang pelaku pembunuhan pedagang cilok di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Kedua pelaku yang merupakan ayah dan anak ini ditangkap di dalam bus saat akan melarikan diri ke Jawa Tengah. Motif pembunuhan lantaran sang ayah sakit hati, anaknya sering dipalak korban. Dua pelaku pembunuhan pedagang cilok di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten ini hanya bisa pasrah saat ditangkap petugas kepolisian di dalam bus pada Jumat 5 Juni 2026. BT dan MS yang merupakan ayah dan anak ini ditangkap di Terminal Pasar Rebo, Jakarta Timur saat akan melarikan diri ke daerah Salatiga, Jawa Tengah. Meski awalnya sempat mengelak, kedua pelaku akhirnya mengakui membunuh pedagang cilok bernama Fahri di dalam kamar rumah kontrakan. Kedua pelaku mengaku tega membunuh teman yang baru dikenalnya selama 3 hari itu, lantaran MS sang ayah sakit hati anaknya BT kerap dimintai uang oleh korban. Kasat Reskrim Polresta Tangerang, Kompol Septa Badoyo, mengatakan aksi pembunuhan itu memang sudah direncanakan kedua pelaku. Pembunuhan dilakukan saat korban sedang tertidur lelap di dalam rumah kontrakan. Ketika itu pelaku MS langsung membekap korban dengan menggunakan bantal, sedangkan BT langsung menyayat tubuh korban dengan pisau cutter dan memukul kepala korban dengan menggunakan tabung gas LPG 3 kg hingga tewas. Setelah mengetahui korban sudah tidak bernyawa bersimbah darah, kedua pelaku kemudian meninggalkan lokasi dan mengunci rumah kontrakan korban dari luar. Motifnya seperti tadi sudah disampaikan, yang pertama mungkin sakit hati dan tentunya dendam antara orang tua korban ini karena melihat anaknya terintimidasi oleh korban. Kalau perkenalannya sendiri dengan korban awalnya terkait perkenalan, jadi mereka sama-sama bertemu di lokasi kerja karena sama-sama bekerja sebagai pedagang cilok
sehingga timbullah keakraban yang akhirnya mereka tinggal dalam satu rumah atau kontrakan. Pak, yang menginisiasi pembunuhan ayah-ayah. Untuk inisiasi dari itu sendiri timbul dari ayahnya, karena merasa bahwa anaknya, tadi sudah disampaikan juga, terintimidasi dari korban tersebut, yang mana uangnya sering dipinjam, bahkan beberapa saldo rekening dari ataupun simpanan dari anak pelaku itu sendiri itu juga turut diambil oleh korban. Terhadap pelaku, untuk asal-usul aslinya, kedua pelaku berasal dari Sumatera Utara. Namun memang sudah lama beraktivitas di wilayah Provinsi Banten. Kalau untuk rencana mereka melarikan diri, hasil dari pemeriksaan yang telah kita peroleh terhadap dua orang tersebut, mereka berencana untuk melarikan diri ke daerah Kabupaten Salatiga. Di sana memang ada insiden saudara. Oke, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kedua pelaku tersebut, bahwa yang kebetulan salah satu pelaku itu merupakan anak-anak, jadi orang tuanya berinisiatif untuk memasukkan anaknya tersebut ke salah satu pesantren yang ada di Salatiga. Untuk pisau cutter sendiri, berdasarkan hasil pemeriksaan kita, itu ialah punya orang tua daripada pelaku itu, yang biasanya digunakan. Kebetulan orang tuanya juga sehari-hari beraktivitas dan bekerja sebagai pedagang. Sekian. Uang yang dimintai korban kepada pelaku. Untuk uang, berdasarkan hasil pemeriksaan itu sebenarnya tidak banyak. Itu 50.000, namun ditambah dengan saldo dana yang berkisar di angka 500.000. Lalu untuk baik. pasalnya sendiri apa diterapkan? Untuk saat ini, berdasarkan peristiwa yang ada, kita menetapkan rangkaian peristiwa itu, yaitu merupakan pembunuhan berencana dengan tadi yang sudah disampaikan, ancaman hukumannya seumur hidup dan minimal 20 tahun penjara. Saat ini kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polresta Tangerang. Keduanya bakal dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Sebelumnya penemuan jasad pedagang cilok ditemukan di dalam rumah kontrakannya di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten pada Selasa 2 Juni 2026. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Satgas Damai Kartens mengamankan seorang anggota kelompok kriminal bersenjata yang diduga kuat sebagai pelaku penembakan karyawan PT Freeport pada Maret 2026 lalu. Saat ini pelaku sedang dalam pemeriksaan lebih lanjut di Polres Puncak. YM ditangkap aparat di kawasan Pasar Kago, Kota Ilaga, Kabupaten Puncak dan langsung diamankan ke Polres Puncak untuk dimintai keterangan. YM diduga terlibat dalam penembakan karyawan PT Freeport bernama Simpson Mulia yang menyebabkan korban meninggal dunia pada Maret lalu. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan YM ditangkap berdasarkan laporan polisi terkait dengan penembakan karyawan PT Freeport Indonesia beberapa bulan lalu. Dan tak hanya itu, YM juga terlibat dalam sejumlah aksi KKB lainnya di PT Freeport. Operasi Damai Kartens 2026 telah mengamankan seorang pria berinisial YM, 24 tahun, yang diduga merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata wilayah Kepala Air, Kodap 3 Ilaga. YM ditangkap pada Sabtu 6 Juni 2026 di kawasan Pasar Kago, Kota Ilaga, Kabupaten Puncak. Penangkapan tersebut berkaitan dengan kasus penembakan terhadap almarhum Simpson Mulia, karyawan PT Freeport Indonesia di area Ngapua, reklamasi Viro Bunaken, Gasberg, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika pada tanggal 11 Maret 2026. Dari hasil pemeriksaan awal, YM berperan sebagai pemantau pergerakan petugas keamanan dan masyarakat menggunakan teropong saat aksi berlangsung. Peristiwa ini diduga dilakukan bersama sejumlah anggota kelompok lainnya. Penangkapan YM merupakan hasil pengembangan penyelidikan setelah petugas memperoleh informasi mengenai keberadaannya di wilayah Ilaga.
Setelah diamankan, YM langsung dibawa ke Polres Puncak untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik Satgas Operasi Damai Kartens 2026. Akibat perbuatannya, YM akan dikenakan pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Saat ini, Satgas Operasi Damai Kartens 2026 bersama Polres Puncak dan Polres Mimika masih melakukan pemeriksaan intensif serta pengembangan penyidikan guna mengungkapkan kemungkinan keterlibatan pelaku lain dalam jaringan kelompok bersenjata yang beroperasi di wilayah Papua Tengah. Dari Jayapura, Papua, jurnalis Simpo TV melaporkan. Seorang remaja meninggal dunia usai mengalami luka bacok saat sekelompok remaja bersenjata tajam terlibat aksi tawuran di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Petugas mengamankan sejumlah tersangka berikut barang bukti senjata tajam yang digunakan saat tawuran. Dalam rekaman CCTV yang viral di media sosial, terlihat dua kelompok remaja terlibat aksi tawuran di Jalan Underpass Tamu Selatan, Bekasi, Jawa Barat pada Jumat 5 Juni 2026. Di tengah keributan, salah seorang korban terjatuh setelah terkena serangan dari kelompok lawan. Bahkan meski korban sudah dalam kondisi tak berdaya, korban terus diseret oleh pelaku, hingga akhirnya korban meninggal dunia akibat luka bacok. Petugas kepolisian yang menerima laporan segera melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan 3 tersangka yang terlibat dalam aksi tawuran maut. Selain mengamankan tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa senjata tajam yang digunakan saat tawuran berlangsung. Kronologisnya, pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2026, sekira pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat, pelaku berinisial NA, B, MP, N, dan AS berkumpul di sekitar underpass. Kemudian pelaku dengan inisial AS mengajak kelompoknya untuk melakukan kekerasan secara bersama-sama dan disetujui oleh pelaku yang lain. Kemudian pelaku N dengan inisial N dan B sudah menyiapkan senjata tajam jenis celurit, lalu kemudian para pelaku yang lain membawa senjata tajam masing-masing, yaitu celurit. Kemudian pelaku inisial B menggunakan copet. Selanjutnya, kelompok ini melihat kelompok lawan, kemudian mengejar kelompok lawan yang masuk ke dalam gang. Kemudian pelaku dengan inisial MP menyabet korban ke arah paha. Atas perbuatannya, para tersangka terancam pasal 80 ayat 3 dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun. Saat ini petugas masih memburu satu tersangka berinisial B yang masuk dalam daftar pencarian orang karena diduga sempat menyeret korban. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial pasangan suami istri yang mengendarai sepeda motor menjadi korban penganiayaan 2 orang preman saat melintas di terowongan kereta api di Jalan Baru Tembung, Deli Serdang, Sumatera Utara pada hari Rabu 3 Juni 2026 sore. Peristiwa penganiayaan secara brutal yang dilakukan kedua pelaku terjadi saat pasangan suami istri yang mengendarai sepeda motor diduga menolak melintas di terowongan karena adanya tawuran antara 2 kelompok remaja di perlintasan rel kereta api. Oknum preman ini meminta keduanya untuk melintasi terowongan, namun keduanya mengaku takut akan menjadi korban salah sasaran akibat tawuran. Karena ditolak, kedua pelaku marah dan emosi. Satu pelaku kemudian menendang si wanita yang dikabarkan sedang hamil muda. Sementara pelaku lain memukuli si pria berkali-kali hingga babak belur. Selang beberapa jam setelah kejadian, kedua pelaku kemudian ditangkap petugas dari Satreskrim Polrestabes Medan tidak jauh dari terowongan tempat keduanya melakukan aksi penganiayaan. Keduanya sempat melakukan perlawanan saat ditangkap petugas. Petugas menyita barang bukti 1 pucuk softgun, 7 buah tabung airsoft gun, 3 jarum softgun, serta 1 botol amunisi airgun. Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Adrian Rizky Lubis, Kamis 4 Juni 2026 siang, mengatakan kedua pelaku berinisial Z dan J kini sudah diamankan petugas. Pada saat itu di terowongan itu telah terjadi tawuran. Nah,
karena situ tawuran, ada tawuran, ini macetlah kendaraan ini. Si dua orang pelaku ini di situ sebagai pengatur jalan atau yang biasa kita kenal dengan nama Pak Ogah ya, biasanya kita kenal dengan nama Pak Ogah. Jadi dia ini ingin melancarkan arus lalu lintas ini pada awalnya. Nah kemudian adalah lewat sepasang suami dan istri tadi ini, yang mana mereka ini adalah korban penganiayaan dari dua orang pelaku ataupun Pak Ogah ini. Nah di situ dari si pelaku nyampaikan kepada si korban, lewat, maju, kau bikin macet aja di sini katanya. Cuman dari si korban menyatakan, Pak maaf Pak, saya takut maju karena posisi saya sekarang lagi hamil kan gitu. Kemudian di situ terjadilah cekcok mulut lah antara si pelaku dan korban ini. Cekcok mulut di situ. Si korban wanita itu mengeluarkan handphone. Jadi si pelaku ini merasa aware, dia karena takut diviralkan di situ, akhirnya dia melakukan penendangan. Keduanya merupakan saudara kandung yang selama ini menjadi Pak Ogah di ruas jalan bawah terowongan kereta api Jalan Baru Tembung. Kedua tersangka kini masih dalam pemeriksaan di Mapol Restabes Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal sepekan hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Abdi Azwar Sahi pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal sepekan berikutnya.